wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, anak soleh dan soleha. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita sehat semua ya. Kita harus selalu bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita ya, nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya di hari Kamis kelas 9A. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ketua kelasnya hadir hari ini? Ada ya bintang ya. Silakan ketua kelas pimpin doa teman-temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 9A. Yang tidak hadir sekretarisnya, Mas sekretaris. Tidak hadir juga. Wakil sekretaris. Oke, silakan. Siapa saja yang tidak masuk? Asifa ya. Semuanya coba berdiri. Semuanya berdiri. Ya, Bapak akan mengecek kesiapan kalian belajar pada hari ini ya. Yang pertama, coba kalian koreksi diri kalian masing-masing. Apakah diri kalian sudah rapi hari ini atau belum? Budi pemuda. Semangat. Gini. Indonesia Dengan baju musik singkat untuk negara. Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu ya, akan mengetes kalian terlebih dahulu. Apakah kalian ingat materi pada pertemuan pekan yang lalu yang sudah kita pelajari? Yaudah, nanti kalau Bapak bilang stop, maka yang megang terakhir botol nanti akan Bapak berikan pertanyaan seputar materi pekan lalu ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Isman. Halo Bandung. Stop. Wah, ya. Tanzila silakan berdiri. Tanzila ya, siap ya. Pokok pikiran kemarin terbagi menjadi berapa? 4. Sebutkan salah satunya. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Betul? Ada? Oke, lanjut lagi. Kelas 9A Bapak rasa semua materi pekan lalu sudah bisa semua. Maka daripada itu kalian semua bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke. Silakan disimak tayangan PowerPoint yang ada di depan kalian ya. Juga kita akan membahas tentang sikap positif dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, pada hari ini kalian akan belajar ya tentang apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk nilai kalian di sini ya, di profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan simak di depan ya. Kalian tadi sudah berdoa ya. Itu menandakan bahwasanya kalian bersyukur kepada Allah ya sudah diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua, kalian di pembelajaran ini dituntut untuk bernalar kritis terhadap apa yang Bapak sajikan nanti di tayangan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu nilai profil pelajar Pancasilanya gotong royong. Jadi dalam nanti mengerjakan tugas kelompoknya, kalian semuanya harus bekerja. Tujuan pembelajarannya ini ya, silakan dicatat ya. Nanti setelah kalian melaksanakan kegiatan diskusi, diharapkan kalian mampu menganalisis
ya, menganalisis tentang sikap positif pokok pikiran ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menampilkan sikap sesuai isi pokok-pokok pikiran dan pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Ya, silakan disimak tayangan yang ada di depan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemarin apa pokok pikiran ketiga? Yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat ya. Pada dasarnya pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis ya tentang kedaulatan rakyat ya. Jadi contohnya apabila kita mengalami masalah di kelas misalkan ya, kalian harus menyelesaikan dengan cara musyawarah ya. Kemudian apabila ada pemilihan ketua kelas ya, pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah, maka dilaksanakan dengan cara berdemokrasi atau musyawarah pemilihan ya, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian di pokok pikiran keempat ini ya bisa dilihat, yaitu pokok pikiran keempat adalah pokok pikiran yang berdasarkan asas ketuhanan. Pinter ya, berdasarkan asas ketuhanan. Di sini mengandung konsekuensi ya, bahwasanya kalian semua harus beriman ya dan bertakwa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bapak rasa di sini tidak perlu ditanyakan seperti itu ya, karena di sini semuanya muslim ya, luar biasa. Oke, kita lanjutkan ke sikap positif. Contoh sikap positifnya. Contoh sikap positif di pokok pikiran pertama nih, bisa dilihat di tayangan slide ya. Sikap positifnya contohnya ikut serta melindungi keluarga, teman, dan masyarakat lainnya dari ancaman, misalkan ancaman teroris ya, termasuk bullying kemarin yang sudah kita pelajari ya, dan ancaman lainnya yang bersifat merobohkan persatuan bangsa. Pokoknya yang sifatnya merobohkan persatuan bangsa maka wajib kalian lindungi ya. Contohnya kemarin ya, melindungi teman yang terkena bully ya. Kemudian di pokok pikiran kedua, contohnya keadilan sosial ya, membantu fakir miskin, bakti sosial. Ini Bapak rasa di SMP kita setiap hari Jumat sudah melaksanakan apa nak? Jumat berkah ya. Kalian bersedekah ya, kalian infak untuk diserahkan kepada yang lebih membutuhkan. Ya pintar ya, setiap hari Jumat ya. Kemudian pokok pikiran ketiga ya, contohnya membudayakan musyawarah nih yang kata Bapak tadi ya, dalam kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat, dan tempat lainnya ya. Sudah jelas sampai sini pokok pikiran ketiga ya? Oke, pokok pikiran keempat. Contohnya memelihara sikap luhur dengan bersikap ramah kepada setiap orang, gemar membantu orang lain, saling menghargai agama lain ya, tidak boleh memilih dalam berteman ya. Kalau di sekolah oke lah, teman kalian seluruhnya umat Islam atau muslim ya. Ketika kalian di lingkungan keluarga atau di rumah sana, di masyarakat, maka tidak boleh pilih-pilih teman ya. Kalau itu baik silahkan ditemani, seperti itu ya. Semuanya perhatikan yang ada di depan. Yang pertama pokok pikiran kedaulatan rakyat ya. Di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Silakan siapkan catatannya ya. Apa yang ada di sini silakan kalian cari informasinya ya. Di video tayangan pertama ini, apa yang kalian rasakan setelah kalian melihat video itu? Miris atau sedih atau bahagia ya? Miris sekali ya. Kondisi itu rata-rata anak apa tadi? Anak SD ya. Nah itu kira-kira ada nggak hubungannya tentang kedaulatan? Kira-kira setiap masalah itu harus diselesaikan dengan cara kekerasan tidak? Tidak ya. Harusnya dengan cara apa nak? Ya, dengan musyawarah. Semuanya sudah menyimak video. Sekarang Bapak akan memberikan kalian lembar kerja ya. Lembar kerja peserta didik sebagai pedoman kalian untuk mengerjakan apa yang Bapak sudah tayangkan yang ada di video ya. Silakan Bapak kasih satu-satu ya. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2.
Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4 ya. Semuanya disimak LKPD-nya. Yang pertama, setelah kalian mengamati tayangan video tadi ya, dari kasus tersebut, coba identifikasi termasuk dalam penyimpangan pokok pikiran yang mana gitu ya. Kemudian yang soal yang kedua, jelaskan alasannya mengapa termasuk dalam kategori pokok pikiran tersebut. Kemudian yang ketiga, mengapa masyarakat masih kerap melakukan penyimpangan terhadap pokok pikiran tersebut ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira hukuman apa yang diterima jika melakukan penyimpangan-penyimpangan yang sudah ada di tayangan video tadi. Yuk. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan kerjakan tayangan video yang tentang kedaulatan rakyat tadi ya. Ini, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 silahkan kalian kerjakan tentang tayangan video intoleransi di sekolah dan intoleransi di masyarakat. Oke, Bapak akan mengecek kelompok 3. Kelompok 3 ada kesulitan yang dialami? Belum ya? Oke. Mendapatkan video tayangan yang mana tadi dibahas? Intoleransi di sekolah ya. Yang tentang pemilihan ketua OSIS harus yang Islam ya, yang non muslim nggak boleh nyalon jadi ketua OSIS ya. Oke, silakan lanjutkan. Kerja semua ya. Saatnya jam keempat dimulai. Kelompok 4. Kelompok 4 Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini kami akan menjelaskan tentang kekerasan di lingkungan sekolah. Dari kasus tersebut, coba Bintang, coba suara ini sebelah sana. Suara yang pertama, bacakan. Dari kasus tersebut, coba identifikasi termasuk dalam penyimpangan pokok pikiran apa? Ya. Termasuk pokok pikiran berapa? Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Sepakat semuanya yang lain? Oke. Lanjut. Siapa yang melanjutkan? jelaskan alasannya mengapa termasuk dalam kategori pokok pikiran tersebut. Karena pokok pikiran kedaulatan rakyat selalu mengedepankan asas musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kita tuh kalau misalnya ada masalah, jangan bertengkar, kita harus melakukan permusyawarahan. Tuh, dengan cara musyawarah. Sepakat yang lain? Sepakat ya. Mengapa masyarakat masih kerap melakukan penyimpangan terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI 1945 seperti video yang sudah kalian lihat? Karena mereka masih sulit untuk mengontrol emosi. Ya, karena masih sulit untuk mengontrol Emosi. Ya. Kira-kira hukum apa yang diterima jika melakukan penyimpangan tersebut? Diberi surat peringatan dan dipanggil orang tuanya ke sekolah. Oke, berikan surat peringatan dan panggil orang tua sekolah. Oke, tutup dulu, ditutup dulu. Sekian Tapi dari ditawarkan apakah ada yang bertanya? ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok lain yang ingin menambahkan. Dari uraian kelompok 1 kan tadi sama-sama melihat tayangan video ya. Sama-sama melihat semua tayangan video. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, apakah ada tambahan dari kelompok lain? Jawabnya yang semangat dong. Ada sudah sepakat semua dengan kelompok 1? Oke ya. Bisa kita simpulkan tadi yang pertama, kelompok 1 mengatakan bahwasanya video yang pertama tadi berhubungan dengan pokok pikiran yang ketiga, yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Kita akan merefleksi kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Kita akan merefleksi dan menyimpulkan. Sebelum Bapak menyimpulkan, coba ada yang berani menyampaikan pendapatnya apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kita hari ini ya. Yang berani maju ke depan sini sama Bapak, biar lebih keren ya, biar lebih terlihat, biar belajar berani.
belajar percaya diri ya, belajar bernalar kritis seperti tujuan yang Bapak sampaikan di depan tadi ya. Merupakan salah satu profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Yuk silakan. Silakan. Menurut aku, kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai landasan hukum negara, kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Kita harus selalu bermusyawarah. Kita nggak boleh berantem. Menurut seperti itu. Ya, oke, tepuk tangan buat Bulan ya. Bagus. Intoleransi di lingkungan sekolah ya. Itu sangat miris sekali juga tadi ya. Yang boleh nyalon ketua OSIS hanya orang muslim saja. Itu harusnya tidak boleh seperti itu ya. Namanya di sekolah negeri, di SMA 52 Jakarta tadi ya. Maka seluruh calon ketua OSIS itu boleh diambil dari agama yang berbeda-beda sesuai dengan kemauan. Bapak sudah menyediakan semuanya. Yang tidak bawa HP, Bapak kasih lembaran evaluasinya secara tertulis di kertas. Kemudian untuk yang bawa HP, Bapak akan kirimkan link soalnya melalui grup WA. Untuk kegiatan pembelajaran kita besok di bab 2 ini kita sudah selesai semua. Maka di pertemuan berikutnya kalian akan melaksanakan ulangan harian bab 2. Mulai. Sebelum selesai, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.